Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas dan Bayu. Jateng bicara hari ini bersama dengan TPPKK Provinsi Jawa Tengah, dan sudah hadir hari ini yang akan menemani Kang Mas dan Bayu semuanya di Jateng bicara dari Pokja 4. Sudah hadir bersama saya ada Ibu Kurnia Yuliastuti dan juga Ibu Mary Zuliana. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Dian. Mungkin bisa disapa dulu nih, biasanya kita menyebut pendengar kita ini adalah Kang Mas dan Mbak Yu. Monggo silakan disapa dulu Bu. Ya, selamat siang Kang Mas dan Mbak Yu, semua se-Jawa Tengah. Terima kasih sudah ikut hadir mendengarkan Jateng Radio. Jateng Radio. Siap, ya, silahkan. Nah, hari ini kita akan membahas tema apa sih? Yaitu tips menjaga kesehatan reproduksi remaja untuk kehamilan sehat. Nah, kalau misalkan masyarakat biasa ini kalau ngomongin sehat ya udah berarti nggak sakit ya, atau badannya nggak panas. Padahal sebenarnya nggak cukup sehat, hanya itu gitu. Dan ternyata sehat itu ada cakupannya tuh banyak gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih Bu? Silahkan. Iya, sehat itu ada 3 aspek ya Mbak Dian. Yang pertama itu fisik ya, yang kedua itu mental, yang ketiga sosial. Fisik itu tidak hanya bebas dari sakit saja, tetapi sebenarnya bagaimana dia mampu mandiri dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Kemudian ketika mental itu lebih kepada bagaimana dia siap di dalam menghadapi sesuatu perubahan yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini remaja ini agak rentan di mental saat ini ya. Kemudian yang ketiga sosial, ini yang paling juga menjadi pengabaian di masyarakat, bahwa sehat itu ya yang penting nggak sakit, padahal mental kemudian sosial itu juga menjadi hal yang penting. Sosial itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, apalagi Gen Z sekarang, milenial itu banyak interaksinya ada di media sosial, di handphone, ya kumpul-kumpul sama orang, tapi kita masing-masing bawa HP, sibuk dengan dirinya. Sementara kita tidak bisa menggali perasaan. Padahal sehat itu sebenarnya berawal dari keluarga. Sebagaimana fungsi PKK di Pokja 4 ada 3 area ya, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, yang ketiga adalah perencanaan sehat. Nah, perencanaan sehat ini juga terkait dengan sehat itu sendiri, tidak hanya bagaimana kita bisa tanpa masuk rumah sakit, tetapi sehat yang sesungguhnya. Tadi fisik ya, remaja yang fisiknya memang betul-betul sehat, secara masalah gizi tidak ada, mentalitinya juga bagus, tidak akan ada kasus bullying dan sebagainya. Kemudian bisa menghadapi lingkungan sekitar, soft skillnya juga di situ bicara, mental itu, kekuatan mental itu. Dan yang ketiga itu sosial, bagaimana berinteraksi. Jadi kesempurnaan ketiga itu baru disebut dengan sehat sebenarnya. Betul sekali. Nah, itu kadang yang suka kurang dipahami ya. Orang ngertinya, atau orang tua zaman sekarang ini ngertinya ya kalau anak saya ini nggak panas, nggak batuk berarti sehat. Padahal sebenarnya yang paling berat itu adalah mentalnya ya Bu ya. Dan ini kadang yang susah dimengerti ya. Dan kadang anak-anak itu sebenarnya dia sakit tapi mau cerita ke orang tua takut seperti itu. Nah, ini harusnya seperti apa nih Bu? Orang tua zaman sekarang ini kan ya harus serba salah ya, mendidik anak-anak Gen Z ini dikerasin nggak bisa, kemudian mau di-slow-in juga kok terlalu slow gitu. Nah, harusnya sebaiknya seperti apa nih Bu? Ya, prinsip yang pertama yang paling mudah itu ya, ketika kita mulai dari keluarga. Yang pertama itu kan keterbukaan di dalam keluarga. Kita membiasakan anak untuk bicara. Jadi contohnya pulang sekolah, nih SD nih anak kita SD, mungkin SMP juga sama, SMA juga masih bisa digunakan, bahkan kuliah pun masih bisa. Ketika mereka pulang, yang ditanyain bagaimana nilainya, kan seperti itu. Siapa yang nakal di sekolah? Kan tidak. Harusnya kita bertanyanya adalah tadi bahagia nggak di sekolah gitu. Siapa temanmu yang baik hari ini? Siapa temanmu yang memberi kamu hadiah hari ini? Itu dia akan banyak cerita. Kemudian ketika dia sedikit ada sesuatu perubahan perilaku, keluarga juga aware kan? Ditanya ada apa? Itu yang pertama. Jadi bagaimana dia bisa mengekspresikan dulu perasaan. Itu akan membangun mentality yang baik. Kenapa? Karena ketika anak itu sudah dibiasakan bicara, dia tidak akan ragu untuk mengeluhkan sesuatu kepada orang yang tepat. Betul. Tidak di orang yang tidak tepat. Di keluarga lah
tempat yang paling tepat ketika dia ada masalah. Nah, itu peran kita di PKK. Mungkin Bu Mary juga punya tips yang mungkin bisa diceritakan. Ya, mungkin yang paling baru ya, program yang paling baru itu di PKK itu kita mungkin harus menyediakan ruang media atau forum ya di dalam keluarga yang biasa disebut di meja makan. Ya betul, kembali ke meja makan. Kembali di meja makan. Namun ini sebenarnya hanya kiasan aja ya kalau di meja makan ini. Jadi tidak harus di meja makan, namun kita menciptakan suatu ruang media yang mana di dalam ruang itu keluarga bisa berkumpul. Betul. Bisa saling menceritakan, mungkin ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ngobrol bisa, gitu ya Bu ya. Ngobrol. Nah di situ bisa membuka ruang keterbukaan. Keluarga itu adalah tempat kembali. Keluarga adalah tempat yang paling tepat untuk di mana anak-anak bisa mengeluarkan unek-unek, mungkin di luar dia mendapatkan perlakuan seperti apa. Tidak hanya itu, mungkin yang positifnya, mungkin mendapatkan sesuatu yang baik itu kan bisa prestasi, membuka inspirasi untuk anggota keluarga. Betul. Jadi dirangkul ya Bu ya, bukan malah dimarahin seperti itu, dituntut untuk ini, untuk itu gitu kan. Nah, kira-kira itu bisa dipraktekkan nih Kang Mas dan Mbak Yu yang mungkin punya putra-putri yang memang di usia-usia yang memang butuh rangkulan itu tadi ya. Nah, yang kadang juga susah untuk kita terapkan Ibu, maksudnya kadang orang tua itu bingung ya, aduh bagaimana nih kalau kita menjelaskan pengenalan alat reproduksi atau tentang kesehatan reproduksi. Kan kadang kita bingung nih ya, misalkan sebagai orang tua dan anaknya sudah menuju dewasa gitu kan, aduh bagaimana nih menjelaskannya nih, padahal kalau kita tidak jelaskan di luar sana pasti berbahaya sekali seperti apa. Nah ini bagaimana nih Bu kira-kira tipsnya? Ya, saya itu masih punya anak SD kelas 6 ya. Di kelas 4 SD, kurikulum kelas 4 SD yang baru ini sampai dengan kelas 6 itu sudah mulai dikenalkan. Dengan saya tanya saja misalnya, Kak tahu ini apa? Namanya penis Ibu. Nah, apa fungsinya? Dia bisa cerita. Kemudian kenapa bisa ada bayi? Nah, dia sudah bisa menceritakan. Ternyata di sekolah itu sudah ada kurikulum itu. Nah, mungkin tinggal di rumah itu kita pertegas lagi dengan tadi disampaikan kalau kita education sex itu bisa kita tutup dengan secara agama. Jadi jangan dilepas saja. Jadi ketika itu boleh, ketika agama menyampaikan bahwa itu boleh terjadi pernikahan itu karena ada agama. Jadi boleh melakukan ini karena ada faktor apa dan dibacakan ayat-ayat yang sesuai dengan agamanya ya. Artinya memang harus dikunci dengan agama. Kalau tidak nanti menjadi boleh kok, ternyata ini nanti berdampak ini. Kemudian kalau saya tidak begini kan saya tidak bisa hamil. Nah, ini jadi jalan pintas yang lain ketika hal ini bisa dimaknai bahwa ini boleh, laki-laki perempuan tuh boleh. Boleh itu ketika apa? Nah, itu yang dikunci. Jadi di kita secara normatifnya dia sudah memahami, kita bisa menggali, bahkan kita peragakan tuh pisang sama apel kan gitu ya. Kalau di SD dia cerita sendiri tuh pisang sama apel. Ini tuh apel itu organ reproduksinya perempuan. Ini pisang itu reproduksinya laki-laki. Ketika ada hamil karena ada pertemunya antara apel dengan pisang, dia cerita sendiri itu. Jadi disitulah baru kita baik, boleh ketemunya kalau apa Kak. Nah itu baru kita kunci. Kalau sudah dewasa, kalau sudah punya akta pernikahan secara agama itu, nah ini yang pondasi utama itu. Betul. Jangan sampai justru mencoba untuk melakukan hal-hal yang mungkin, mohon maaf ya, sekarang termasuk arah sana semua ya. Betul. Jadi itu yang kita kunci dari sisi spiritual. Nah ini penting ya Ibu ya di zaman-zaman sekarang, karena kan miris sekali berita yang beredar juga tentang anak-anak yang masih dibilang di bawah umur ya. Kalau SMP belum lulus SMA itu kan juga mereka belum punya KTP ya tentunya ya. Dan memang belum boleh kan melakukan hal-hal yang seharusnya. Dan itu berisiko 50% lebih ke arah nantinya kanker atau istilahnya kalau kanker serviks itu kanker rahim ya, karena belum matangnya sistem reproduksi, tetapi sudah
ada benda asing. Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, itu mungkin tidak disadari ini. Saat edukasi seksnya mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Benar-benar. Kalau dari orang tua sudah bekalnya, berarti kita juga harus membekali remaja-remaja kita ini kan. Mereka untuk yang namanya adalah perawatan kesehatan reproduksi. Betul. Nah, itu bagaimana itu, Bu? Mungkin Bu Mary mau menjelaskan, silakan, Bu. Kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi ya, mungkin selama ini lebih banyak ke remaja putri, remaja putri. Jadi remaja putri itu kan organ reproduksinya memang unik ya. Jadi memang cara membersihkannya juga harus tepat ya. Betul. Jadi memang harus tepat. Misalnya cara cebok ya istilahnya. Cebok itu harus benar. Jadi dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan. Karena kan di belakang juga ada pembuangan. Betul. Nah, itu kalau ke arah depan itu bisa menyebabkan infeksi, streptokokus dan sebagainya. Itu awal dari dengan keputihan gitu. Itu bisa dari cara membersihkan yang salah ya, Bu ya. Kemudian mengganti pakaian dalam secara berkala, terus pembalut kalau sedang menstruasi. Nah, itu juga harus diganti maksimal 4 jam. Jadi harusnya diganti, kalau enggak kan bisa menyebabkan juga kan tidak baik. Itu betul. Kemudian penggunaan sabun-sabun nih sekarang kan luar biasa kan iklan-iklannya ya. Ada beberapa sabun yang berbahaya karena apa? Karena dia akan merusak flora normal. Itu sabun mandi ya, Bu ya? Bukan sabun mandi, sabun untuk khusus yang kewanitaan. Itu kan banyak produk-produk nih yang gratis 1 beli 2 gratis 1 gitu ya. Kemudian beberapa mudahnya didapat. Kalau tidak ada edukasi yang baik, sebenarnya ini kan juga berbahaya ya. Kadang terlalu sering digunakan, mungkin ada kalanya dan boleh tepat juga ya. Ada kalanya boleh dipakai ketika mungkin habis menstruasi, tetapi tidak boleh setiap hari karena flora normal itu juga tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Harus ada flora normal supaya keseimbangan bakteri yang baik ini tetap terjaga. Nah, ini yang mungkin kadang lupa ya, Mbak Mary ya. Kemudian yang dua apalagi Mbak Mary mungkin yang tipsnya untuk kesehatan reproduksi ya, untuk menjaga utamanya ya memang karena remaja putri ini nantinya akan menjadi seorang ibu, calon ibu, dia harus mempersiapkan fisiknya dengan baik ya. Status gizi khususnya ya. Iya, karena terus terang memang masalah anemi itu masih menjadi permasalahan nomor 1 untuk remaja kita. Betul. Wanita yang langsing, yang putih, jadi body image-nya itu yang dicari kan. Itu. Nah, kemudian diet yang tidak sehat itu akan mempengaruhi pada hormon ya, Bu. Hormon dan juga anemi ini, karena tingkat anemi itu sangat tinggi di masyarakat kita, karena yang memang pola konsumsi yang salah. Ya mungkin sudah program pemerintah sudah melakukan ini ya, program yang tablet tambah darah. Namun apabila itu tidak diminum dengan waktu yang tepat, jadi tidak tablet tambah darah itu tidak boleh dikonsumsi dengan meminum teh, kopi. Itu tidak boleh. Jadi memang harus minum air putih. Terus sumber-sumber zat besi yang lain ada di sayuran-sayuran hijau. Kalau kemudian dia makan sayuran hijau, minumnya teh, nah itu kan sama aja ya, Bu. Kenapa teh tidak boleh? Karena memang teh ini menghambat penyerapan zat besi. Jadi itu mungkin perlu kita sosialisasikan. Nah, itu dia. Padahal zaman sekarang ini dikit-dikit kalau anak-anak itu ya minumnya teh manis, minum minuman manis gitu kan. Murah lagi. Nah, itu apa itu juga kita nggak pasti. Jadi harus dikurangin ya itu ya, Bu ya. Atau setidaknya begini, bukan tidak boleh minum teh, namun beri jeda 2 jam. Oh gitu. Setelah kita minum atau makan makanan yang mengandung zat besi, betul. Supaya nggak sia-sia kan. Gitu. Benar-benar. Perbanyak air putih. Nah, itu paling penting ya. Sehari. Itu nanti juga akan berpengaruh kepada sirkulasi darah. Ternyata diskusi dengan spesialis jantung kemarin kami di podcastnya di beberapa rumah sakit itu kan kita lihat juga ternyata prevalensi hipertensi itu tinggi, itu juga karena memang
kita seringnya minumnya kafein ya isinya, dan kita jarang minum air putih. Nah, pada air putih itu sebagai penetral untuk semua kolesterol, semua yang zat-zat yang mungkin dalam tubuh itu menjadi racun, kita bisa keluarkan. Kemudian yang mungkin yang lain Ibu Mary, untuk hidup sehatnya reproduksi ya, itu kadang tadi berat badan itu kan mereka sangat menjaga, tapi ada juga yang cuek, yang menjaga tadi dietnya terlalu ketat, salah juga. Kemudian dia juga terlalu memudahkan ala enggak apa-apa. Kan ada nanti obat pelangsing nih, saya makan banyak nih. Nah, padahal orang gemuk itu, mohon maaf ya, bukan gemuknya ya, tetapi kita lebih kepada reproduksinya ya. Dengan berat badan yang lebih itu akan mempersulit hormonal untuk masa ovulasi, dan itu akan mempengaruhi sistem reproduksi dan kesuburan. Ya. Sekarang juga banyak kasus kan fertilitas seperti itu ya. Nah, kemudian tadi saya sempat diskusi tadi yang ngobrol, saya tanya sama rekan-rekan depan tadi, Kak, kenapa suka pecel enggak? Iya Bu, saya itu suka, tapi sambal kacang itu loh bikin jerawat. Oh gitu ya. Terus suka gorengan enggak? Ah itu suka. Tahu enggak? Penyebab jerawat itu bukan dari kacangnya loh ya, tapi dari kandungannya. Kalau gorengan itu isinya apa? Gluten loh, tepungnya terigu gluten. Minyaknya lemak. Lebih berat mana tuh penyebab jerawatnya? Oh iya ya Bu ya. Nah, ini ternyata enggak paham. Nah, pecel dijadikan masalah kacangnya karena jerawatnya. Sementara gorengan enggak gitu ya. Nah, ini contoh ya, jadi remaja. Kemudian yang terakhir nih, sering sekarang itu kejadian tidurnya tidak baik ya. Stres yang tinggi, istirahatnya kurang bagi remaja, kadang malah mereka pulang pagi. Ya, kalau enggak begadang pakai HP ya Bu ya. Itu dia. Sampai dini hari gitu kan. Ini juga merusak sistem hormon dalam tubuh, itu pasti. Jadi bioritme tubuh itu kan sudah diatur ya. Jam istirahatnya kapan sih? Itu Allah atau Tuhan itu sudah ngatur remote-nya. Jadi bioritmenya dari kecil sudah diatur, sehingga termostatnya sudah di start nih, bahwa jam 10 malam itu tidur, setengah 4 pagi itu bangun. Bukan dibalik, jam itu tidur, dia bangun, setengah 4 paginya dia tidur. Nah ini kadang yang ini, maka perlu ada manage yang baik ya. Bolehlah begadang, tapi tidak tiap hari gitu ya, diatur lebih baik. Nah ini yang jadi hal yang penting untuk teman-teman nih diketahui ya. Betul sekali. Baik, nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas obrolan kita selanjutnya, tapi kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Bayu. Sebelum kita istirahat, kita akan sapa-sapa yang sudah menyaksikan live YouTube kita. Ibu, ini ada dari PKK Desa Sarirejo, Kecamatan Bogorejo, Blora, boleh disapa Ibu. Selamat siang, Terus Blora. ada Kecamatan Singorojo dari Banyuringin, boleh disapa Ibu. Halo. Sama dari Karangtalun, Karangdowo, Klaten. Selamat siang nih Kang Mas Mbak Yu Klaten. Luar biasa ini kadernya hebat-hebat loh. Siap, itu sedang menyimak kita. Nah, tadi kita sudah ngobrolin sampai dengan bagaimana sih seharusnya remaja ini tahu nih kesehatan reproduksinya. Nah, bahkan banyak, nggak cuma kebersihan aja ya, bahkan makanan pun juga harus dijaga, apalagi zaman-zaman sekarang ini kan kalau makan semuanya serba praktis-praktis kan ya Bu ya, tidak melihat apa namanya apakah itu bergizi atau tidak. Padahal mereka tidak tahu kalau dampaknya itu nanti akan panjang sampai di mana ketika nanti mereka menikah, dan itu juga akan berpengaruh pada kehamilan. Nah, itu kira-kira seperti apa nih Bu? Mungkin bisa sharing-sharing agar orang tua bisa memberi solusi atau memberi informasi kepada putra-putrinya. Iya, saya dulu Bu Mary ya, nanti ditambahkan Bu Mary. Yang pertama, ini saat ini itu maraknya makanan cepat saji. Nah itu, dan memang rasanya itu cita rasa itu disukai oleh remaja sekarang. Ya, gurih, gurih, sedap gitu ya. Kemudian tastinya itu memang rasa mereka kekiniannya ya. Tetapi mereka lupa bahwa di dalam makanan cepat saji itu terkandung lemak yang tinggi, dan itu lemak yang jenuh. Jenuh itu sangat berbahaya dong bagi tubuh. Kemudian yang kedua, gula dan garamnya pasti tinggi. Nah ini yang kalau kakak mungkin Mbak Dian lihat minuman-minuman sekarang ya, mulai dari tadi teh yang besar ya, kemudian ada
coffee mix ya. Sebenarnya di Belanda itu kalau saya cerita, kami lihat di jurnal-jurnal itu, di Belanda itu orang minum kopi sehari itu minimal 3 gelas. Boleh loh. Kenapa? Tapi kopi hitam murni. Betul. Dan di sana di Belanda itu terendah, di Eropa terendah untuk kasus jantung tuh di Belanda. Artinya mungkin ini bisa dianalogkan di artikel itu bahwa kopi itu bagus buat jantung. Tetapi harus kopi hitam, tidak ada gula. Nah, ini yang beda nih di sini. Kopinya adalah intinya isinya gula. Betul. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke anak-anak sekarang. Kemudian fast food itu juga rendah serat. Kalau rendah serat itu pasti metabolisme susah, dan itu akan memperberat sistem peredaran darah di tubuh. Kemudian dampaknya juga sama ke arah pencernaan bawah kayak usus dan sebagainya. Ini juga berdampak besar ketika di pola pembuangan, di BAB-nya susah. Akhirnya dia minum obat-obatan tuh penjahar, karena pada itu nggak penting juga sebenarnya. Bisa dilihat dengan cara dia konsumsi tinggi serat. Kemudian kalsium dan zat besi itu kurang, sehingga anak sekarang itu kalau olahraga ya mudah lelah lah. Pilihannya ya cuman olahraga yang simpel, yang saya bisa nikmat kayak nge-gym doang gitu. Udah bagus sih sebenarnya, tapi banyak yang males karena ini ada juga kelemahan fisik karena mau males olahraga itu karena fisik ini sudah mulai melemah. Iya, karena males ya. Betul. Kemudian mager. Mager. Dan fast food itu kalorinya pasti tinggi. Nah, ini yang berbahaya. Selain juga berat badan yang berat itu lebih berisiko kepada 2 hal. Penyakit tidak menular 2 hal, yaitu hipertensi dan gula. Betul. Atau diabetes mellitus. Itu makanan yang memang penting. Tadi saya tanya, Dek, ketika anak SMA, Dek saya tanya, telur dadar bikinan mama sama bikinan warteg enak mana? Jawabannya enak warteg. Kenapa coba? Di mama itu minyaknya sedikit tuh. Betul, jadi nggak ada kembangnya. Begitu di warteg itu minyaknya berat, habis dipakai goreng mendoan kayak pakai telur kan jadinya ngembang besar, tapi rasanya nikmatnya luar biasa kan. Karena ada micin ya, Bu. Nah, itu juga, dan minyaknya itu juga tinggi. Nah, ini harusnya sehat yang mana? Sehat yang di rumah, di tempat mama, tapi nikmatnya nikmat yang di warteg loh, Tante. Nah, ini juga jadi hal yang penting. Nah, kemudian kadang mereka itu lupa bahwa kita juga sama ya. Kalau bekerja itu Mbak Dian berapa botol sehari minum air putih? Iya, paling susah juga ya. Itu sering juga kurang. Kemudian buah dan sayur mereka lebih sering senangnya salad yang ada dressingnya. Itu gula juga kan. Betul. Nah, padahal buah murni lebih sehat dong dibanding dengan itu. Kemudian kadang itu ngelewatin sarapan, makanya di tengah-tengah. Tengah-tengah jam 10. Nanti sorenya siangnya menyore. Nyorenya malamnya malam banget. Nah, ini juga berdampak. Betul. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua juga harus menginformasikan bagaimana teman-teman anak-anak kita itu pola makannya juga harus dijaga. Benar sekali. Dan di rumah gitu ya, Bu Mary menyediakan menu-menu yang memang disukai oleh anak-anak remaja gitu. Yang variatif. Nah, itu dia. Menyesuaikan dengan tren-tren yang ada. Iya. Selera anak-anak lah ya, tapi tetap dengan yang sehat ya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau Bu Mary dan juga Bu Yuli ini kan juga ini ya, praktisi di kesehatan juga tentunya sudah banyak yang tahu atau sering berhubungan gitu. Kira-kira nih anak-anak remaja ini seringnya tahun ini atau zaman-zaman sekarang ini mereka banyak mengeluhkan sakit apa sih, Bu? Yang banyak terjadi menyerang putra-putri atau remaja-remaja kita. Kalau mungkin zaman saya muda ya mungkin sakitnya apa ya, mungkin panas, batuk. Nah, seiring waktu kan berbeda ya, zamannya berbeda, anak-anak pun juga sakitnya mulai beda-beda ini. Kalau remaja-remaja sekarang ini paling banyak diserang penyakit apa ini, Bu? Iya, mungkin kasus ya, kita bicara dulu itu mungkin belum ada dokter hematolog. Hematolog itu dokter yang membidangi terkait dengan
autoimun, kemudian dengan rheumatoid arthritis dan sebagainya yang terkait dengan autoimun. Nah, seiring waktu memang untuk kasus autoimun itu juga semakin meningkat di luar dilepas dari dia ada keturunan ya Mbak. Jadi kalau sudah ada keturunan memang ada meningkat lebih banyak. Tetapi kalau tidak ada keturunan sebenarnya itu kan didapat. Nah, konsumsi apa sih yang menyebabkan mengapa sih banyak yang terjadi autoimun pada anak remaja? Yang pertama ya memang tidak pola hidup sehat tadi, makanan, jarang olahraga. Kemudian konsumsi sekarang itu produk kecantikan itu juga yang tidak legal itu kan juga banyak dipasarkan dan murah dan memang dampaknya itu cepat. Semakin putih ya, kayak semacam ada kolagen, kandungan zat berbahayanya juga banyak. Nah itu juga berdampak pada kesehatan fisiknya. Betul. Walaupun dia ingin targetnya kulitnya bagus, tapi dia lupa bahwa itu juga diserap tubuh loh sampai ke ginjal, sampai ke sistem peredaran darah. Nah ini juga menjadi hal yang harus diwaspadai juga gitu ya. Jadi kalau sudah ada keturunan ya kita menjaga, tapi kalau tidak ada ya kita harus menghindari dengan cara tadi pola hidup sehat. Ini yang dulu belum ada, sekarang dokter rheumatolog kan banyak ya, dan itu saya lihat itu pasien-pasiennya juga banyaknya remaja dan mau menjelang menikah tuh ya. Jadi usia-usia di atas 20 sampai 25 tahun itu paling banyak di sana. Mungkin Bu Mary punya yang lain juga nih dari kasus-kasus. Ini saya mengutip dari data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang gambaran permasalahan anak di usia sekolah, di masa remaja itu ya memang banyak ya terkait gizi ya itu. Jadi ya mulai dari angka kecukupan protein itu memang masih rendah ya, sekitar 48,1% di anak usia 13 sampai 16 tahun. Kemudian yang obesitas itu tadi ya itu termasuk permasalahan atau kemudian malah anemi ya. Nah, kemudian yang terkait kesehatan reproduksi itu ada sekitar 7% wanita usia 15 sampai 19 tahun itu melahirkan anak pertama. Nah, jadi sebenarnya itu secara organ reproduksi belum siap ya Bu ya. Kan minimal 20 lah ya. 20 ya tuh. Ya, itu 17 saja belum boleh ya Bu. Ya, tidak hanya fisik ya, tapi juga mentalnya. Siapkah menjadi orang tua, menjadi ibu benar. yang dengan sekian banyak karena hidup itu tidak modal cinta ya Bu ya. Betul. Hidup itu tidak hanya butuh cinta ya Allah adik-adik. Karena kita sudah mengalami sudah melalui. Mungkin kita perkawinan dengan usia yang sudah cukup matang ya, 20 sekian gitu ya. Apalagi kan di anak-anak di usia ini. Nah, berarti kan ini menjadi penting nih Bu, mengapa kehamilan itu perlu direncanakan ya kan? Karena kalau tidak direncanakan ya cinta itu bisa pudar gitu kan, karena masih belia ya, maksudnya masih gimana ya perasaan itu emosional. Nah, itu dia, biar tidak terjadi apa-apa, pasti kan butuh perencanaan. Nah, kira-kira seperti apa ini Bu? Iya. Kalau ditanya mengapa kok hamil itu direncanakan, karena yang pertama kita ingin tentunya generasi yang akan datang itu memang yang betul-betul diharapkan oleh keluarga, artinya melalui sebuah pernikahan, kemudian dalam keluarga penuh dengan dukungan, ya bukan kecelakaan ya dan sebagainya. Yang pertama memang anak itu titipan Tuhan, dia harus diberikan haknya untuk hidup, hak sejahteranya juga, kemudian dipenuhi kebutuhannya, dan kesiapan orang tua itu menjadi modal awal. Ketika orang tuanya sudah sehat, sudah siap, sehat itu bisa jadi tadi 3 tadi ditambah dengan finansial. Ketika anak kita sakit, kita punya ada uang yang untuk kita periksakan, walaupun semua pakai asuransi ya. Kemudian ketika dia butuh makanan tambahan pendamping selama 6 bulan, dia butuh biaya dan dia terpenuhi semuanya. Lingkungannya juga mendukung tumbuh kembangnya dia. Bapak ibunya tidak cekcok tiap hari. Kadang itu juga dilihat, didengar, dirasakan anak itu menjadi mentality anak juga menjadi trauma. Maka banyak orang-orang broken home yang walaupun tidak semuanya broken home yang mendapati anaknya lebih tidak baik ya dalam hal mentality-nya. Kemudian yang berikutnya, kalau direncanakan karena kita ingin ibu itu sehat. Ibu itu sehat ketika dia tidak punya masalah penyakit reproduksi, dia bisa
kelola dengan baik, maka dulu ada program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Nah, itu penting sekali. Kemudian juga ketika dia nanti hamil itu dia sudah punya pemahaman, keilmuan bahwa hamil itu tidak cuma dititipi janin, tapi ibunya harus bahagia. Betul. Nah, ibu bahagia itu harus dari pasangannya. Nah, pasangannya 99% mempengaruhi psikologis ibunya. Ketika psikologis ibunya tidak baik, hamilnya pasti bermasalah. Banyak mungkin dari mulai hamil awal ya, namanya apa Mbak? Muntah, mual muntah di morning sickness. Kemudian ada mungkin nanti di tengah-tengahnya ada flek-flek dan sebagainya, masalah-masalah yang terjadi ya. Kemudian bisa terjadi masalah psikologis yang nanti mungkin postpartum blues, macam-macam ya, baby blues dan sebagainya macam-macam. Nah, ini juga harus disiapkan. Nah, kemudian yang ketiga memang kita deteksi resiko. Kematian ibu di Indonesia itu di Jawa Tengah tadi paling banyak karena anemi. Kemudian yang kedua karena perdarahan. Nah, anemi dan perdarahan ini sama-sama nih, dua-duanya ini mendukung. Karena dengan anemi ibu juga mengalami, kalau partes itu kan pasti juga mengeluarkan darah yang banyak. Itu juga terjadi. Kadang menjadi istilahnya itu di IC atau perdarahan yang hebat yang tidak bisa kita tangani. Nah, ini juga menjadi hal yang mutlak diwaspadai. Nah, entry-nya supaya resiko tidak ada dan itu sedikit dikelola. Resiko itu dengan cara direncanakan. Saya mau hamil. Bahkan sekarang di PKK di tingkatan kelurahan itu sudah ada stiker ya Bu Mary. Ada stiker untuk ini ibu hamil yang perlu kita kunjungi. Kemudian ada stikernya, namanya stiker P4K. P4K. Nah, itu sudah ada. Jadi kita checklist. Nah, bahkan tingkatan dawis pun juga wajib kalau ada Jateng Conteng itu harus ada orang yang mendampingi dia supaya nanti ketika dia butuh keputusan untuk dibawa ke mana, ada mobil ambulan yang dia bawa. Ambulan dalam konteks itu ambulan itu mobil siapapun di dalam lingkungan itu, mobil siaga yang bisa membawa mereka. Jangan sampai jaraknya sudah jauh nih dari petugas kesehatan, kemudian rencanakan ambulannya, tidak disiapkan pengambilan keputusan yang cepat, maka itu akan terjadi resiko-resiko itu. Nah, ini itu 3 hal itu mungkin yang harus kenapa hamil itu direncanakan. Betul sekali. Ini yang WA banyak. Kita kan langsung baca ya Bu ya. Jadi saya ini memantau ternyata sudah banyak, daripada nanti tidak terselesaikan, kita akan mulai menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Rido yang ada di Sriwijaya. Bu, bagaimana tanggapannya tentang anak-anak muda yang menyalahgunakan fungsi alat kontrasepsi untuk melakukan hubungan pranikah? Monggo silakan. Rido ini Bu. Ya itu karena ini ya, sekarang memang kita tidak bisa menghambat kemajuan teknologi. Segala informasi itu sudah tersedia, bisa berselancar ya anak-anak sekarang. Namun ya itu kembali lagi, kita kembali ke norma-norma yang ada di masyarakat. Itu boleh nggak sih sebenarnya hubungan seks pranikah? Nah itu jadi sebenarnya itu sangat berbahaya, sangat berisiko. Mungkin di sini yang dimaksud yang penggunaan pil KB atau kondom. Namun di luar pernikahan. Betul. Namun tetap itu sangat berisiko. Tetap berisiko ya Bu ya. Sangat berisiko, mulai dari risiko penyakit menular seksual. Angka HIV juga tinggi ya Mbak Mary. Angka HIV juga terus meningkat. Dan yang satu lagi itu kan pemahaman terkait kontrasepsi ini kan masih awam ya. Iya, betul. Kemungkinan kejadian kehamilan tidak diinginkan sangat besar, sangat berisiko. Tidak siap hamil tapi ingin menikmati, mencoba-coba. Nah, itu yang bahaya. Jadi, ya Bu ya. Itu sangat berbahaya. Jadi tidak dianjurkan ya. Tadi siapa sih namanya adalah Rido yang ada di Sriwijaya. Izin Mbak Dian. Ini kan lapak ya, semacam kita itu ada bursa ya. Istilahnya kalau kita bicara itu, ini ada tokonya macam-macam nih. Anda mau beli boleh, tidak pun boleh gitu ya. Tapi kenapa saya harus beli? Kenapa saya tidak boleh beli? Itu kan tergantung kita. Jadi kalau tadi dia memahami bahwa reproduksi dia itu berharga, ya,
dia tidak akan menggunakan semena-mena. Ini adalah anugerah Tuhan yang tadi saya bilang, education sex itu harus dibentengi dengan spiritual tadi. Tidak bisa hanya edukasi ayo kita dia akan malah mencoba. Betul. Oh ternyata begini ya. Kalau dia ditutup dengan spiritual tadi susah. Nah itu kan nggak bisa kita batasi. Apakah boleh kita kondom hanya dibeli oleh yang sudah menikah kan juga tidak bisa. Jadi artinya memang itu ada beberapa yang memang nggak bisa kita batasi, tetapi kembalinya kemana sih ya mentality orang itu. Jadi pemahaman kepada nilai norma tadi Bu sampaikan, nilai norma itu yang memang didapat ketika di keluarga yang utama kembalinya. Betul. Jadi yang salah siapa sih kalau seperti itu ya keluarga. Bukan yang lain, bukan gurunya, bukan siapa itu lingkungannya saja, tapi keluarga yang membentuk dia seperti itu. Nah ini mungkin itu Mas Ridho ya. Nah ini upayanya kita bareng-bareng nih, ayo lingkungan kita nih. Sekarang tuh dulu ada Karang Taruna ya tingkat desa itu luar biasa. Sekarang di kota kan mungkin jarang seperti itu ya Bu ya. Pakainya HP semua masalahnya. Berikutnya ini ada Jamilah yang ada di Semawis, cuma ingin menyampaikan keprihatinan di tengah giatnya usaha ibu-ibu ini untuk mengedukasi masyarakat untuk mendapat level kesehatan reproduksi yang baik. Kita justru disuguhi realita banyak anak-anak terlibat dalam praktek-praktek seks bebas dengan alasan suka sama suka. Bahkan itu dilakukan oleh anak-anak yang berpotensi dengan gurunya lagi. Waduh, sungguh ironis katanya. Betul. Memang ini sebuah fenomena yang mengagetkan juga ya. Di tengah-tengah kita sedang inginnya Indonesia itu dianggap di internasional baik ya. Kesehatan sedang berjuang Indonesia Emas 2045 ya. Artinya kita ingin mendidik nantinya menciptakan generasi itu yang memang benar-benar baik. Tetapi di sisi yang lain ini kembalinya itu mentality, personality tadi ya. Jadi kok ya ada guru yang demikian, kok ya ada. Jadi memang kalau mau baik memang ya tidak bisa hanya aturan saja ya, tetapi kembali itu pendidikan awalnya ya di keluarga. Mungkin guru tadi punya masalah yang lain di keluarga sebelumnya, tapi dampak yang sekarang remaja sekarang mungkin dia butuh suatu pengayoman. Ada seorang yang dewasa yang sayang sama dia kok nyaman, saya nyaman, seolah-olah saya suka, ya menjadi berkelanjutan yang tidak baik. Nah, kenapa kok anak muda itu perempuan tadi ingin diayomi karena mungkin tidak mendapatkan di keluarga. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang kalau banyak psikolog ya yang saya ikuti itu ketika beliau menyampaikan memang mendidik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, itu yang mungkin kita jarang terinformasikan. Termasuk mungkin saya dulu ketika mendidik anak. Sekarang kan agak banyak ilmu yang kita bisa baca. Nah, ketika dulu waktu 26 tahun yang lalu itu saya belum dapat ilmu-ilmu yang seperti itu. Paling dari orang tua kita lakukan. Nah, dengan bertambahnya ilmu ini harapannya ayo semua orang tua harus aware nih. Di mana anak saya sekarang berada. Cari anak saya. Tanyain kabarnya saja dia sudah bingung. Kemudian dia harus pulang. Ketika pulang kita sapa, kita rangkul. Yuk kita peluk, jangan sampai kita marahin. Justru kamu kok nggak pulang dan sebagainya, malah nggak pulang lagi dong. Benar-benar malah makin betah nggak pulang ya Bu ya. Mungkin bisa saya tambahkan. Boleh Ibu Mary. Jadi kalau di sekolah itu sebenarnya sudah ada konselor sebaya. Jadi lewat puskesmas itu sudah punya program itu. Nah itu mungkin diaktifkan. Jadi itu sebagai jejaring sosial kepedulian lingkungan terkecil dari murid ini tadi. Jadi ini untuk mencegah mungkin ya, mencegah. Karena kalau kita lihat itu mungkin sudah berlangsung cukup lama ya. Kalau kita membahas tadi ya kasus yang dicontohkan oleh Mbak Jamilah tadi ya. Nah itu kita harus mendekatkan, kita harus lebih peduli ya, mengaktifkan konselor sebaya yang itu sebenarnya merupakan teman-temannya sendiri. Kalau tadi kan memang temannya mungkin selama ini mungkin sudah memperingatkan jangan seperti itu salah gitu. Nah namun harus ditarik ke jalan yang benar, bukan kemudian
direkam kemudian diviralkan gitu ya. Kita berharap tidak ada kasus-kasus yang seperti itu lagi. Siap. Berikutnya ada Yanuar yang ada di Ungaran. Jadi media sosial dan aplikasi kencan kan banyak digunakan oleh Gen Z. Itu kan mempermudah akses untuk bertemu dengan orang baru, termasuk pasangan seksual. Meskipun aplikasi ini memfasilitasi pertemanan dan hubungan, mereka juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual tanpa perencanaan dan penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat, Bu. Bagaimana, Bu, cara memberitahu hal-hal yang tidak terencana tersebut? Kan sulit katanya. Nah, aplikasi kencan online. Diskominfo kayaknya nih ya. Jadi dari Ungaran ini, Bu. Jadi yang pertama ini pemerintah kan juga sedang galak-galaknya untuk ini ya menyelesaikan beberapa aplikasi yang memang ada manfaatnya atau tidak ya. Mungkin termasuk kemarin judi online, mungkin termasuk yang termasuk satunya adalah untuk yang kencan yang mungkin ke arah yang mungkin potensinya kurang baik ya. Kembalinya bagaimana caranya itu, kalau kami dari PKK itu ya kembalinya keluarga tadi ya. Penguatan keluarga yang utama, pondasi itu di keluarga. Kemudian kita bisa nggak melarang anak-anak kita untuk tidak berinteraksi seperti itu. Kita hanya bisa melarang, tapi keluar dari rumah apakah kita bisa menjamin mengawasi, dia bisa mengatakan tidak? Betul. Nah, justru mengapa kita menguatkan ke mereka bahwa kita harus tidak itu kenapa? Itu yang perlu disadarkan di Gen Z-nya. Bicara dari hati ke hati. Betul. Takutlah sama Tuhan. Benar ya. Nah, semakin itu yang berat ya, Bu, tugasnya orang tua ya, Bu ya. Selain tadi mungkin sistem ya, jadi kayak tugasnya mungkin Kominfo, mungkin ya terkait bagaimana apakah potensinya itu memang banyak mudaratnya atau tidak, itu ya juga perlu diinikan. Betul. Jadi nggak bisa juga kita harus ini, tidak boleh ini, tidak bisa dong. Benar. Kembalinya ke masing-masing. Jadi tua ya. Kembali PKK itu kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga masing-masing. Baik, kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya adalah pertanyaan dari Penny yang ada di Njroto. Mau usul saja, bisa nggak jika PKK ini mengadakan sosialisasi tentang seks edukasi ke Karang Taruna hingga ke tingkat RT, mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi seks bebas di kalangan remaja. Monggo silakan. Ini Bu Mary atau Bu Mary, silakan Bu. Bu Mary sebagai sekretaris Pokja 4 ini. Tentunya menarik ya Bu Mary ya. Iya, sangat menarik, usulan yang bagus sekali ya. Walaupun sebenarnya kita sudah melakukan, mungkin ini diharapkan dari masyarakat ya lebih masif lagi. Insya Allah nanti coba kita usulkan, nanti kita akan melakukan sosialisasi secara berjenjang. Iya betul. Dari provinsi kita bikin materi, kita berikan kepada kabupaten kota, kemudian mereka juga turun ke kecamatan, kecamatan turun ke desa sampai ke tingkatan RT. Saya kira bisa itu. Bisa ya. Kan penting betul. sekali nanti, ya. Semoga bisa terrealisasi seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan bisa. Terus ini ada yang komen Bu, ada Sarmini, acaranya bagus tetapi kembali ke keluarga. Dasar agama yang pokok dan saling komunikasi antar anggota keluarga. Dan ibu adalah guru utama dan utama dalam keluarga. Betulkah Bu? Iya betul. Madrasah pertama itu adalah ibu. Jadi mengapa kita sampaikan reproduksi remaja ini sebenarnya calon ibu. Nah, ibu ini kan coba Mbak Dian, mungkin kalau di keluarga ya ibunya nggak fit, ibunya moodnya kurang, yang terjadi apa di keluarga? Garing ya Mbak. Betul. Ya? Serem, mencekam gitu ya. Jadi memang ibu itu adalah madrasah pertama pendidik anak, asa walaupun memang pasangan itu penting juga karena figur ayah juga dibutuhkan. Tetapi yang membuat anak itu bisa menjadi orang itu kan melihat, mendengar, kemudian merasakan kasih sayang yang paling dia rasakan tuh dari ibu. Walaupun ayah tetap ada, tapi karena dia penyangga keluarga dan sebagainya ya, tetapi ini utama itu di ibu. Maka ketika dua-duanya bekerja kayak saya nih, memang benar-benar quality time yang dibutuhkan, bukan kuantitas tapi kualitinya. Seperti itu ya. Berikutnya ada dari Putri yang ada di Banyumanik ya. Mau tanya, sebenarnya usia ideal buat hamil itu di berapa tahun Bu? Ya.
Tadi disampaikan untuk kecukupan ya, kecukupan usia itu memang minimal tuh 20 tahun, maksimal 35. Itu adalah rentang usia sehat untuk hamil ya. Kalau lebih bagus lagi, lebih matang lagi di atas 20 tahun, misalnya 25, 23 itu ideal. Kalau ketika 20 tahun itu reproduksi udah lumayan. Lah mentalnya sudah siap atau belum? Nah, karena setiap orang pasti berbeda. Betul. Ya, ketika 20 tahun ada yang udah siap tuh secara mental, ya silahkan. Tetapi fisiknya itu di 20 tahun, tetapi mentalnya mungkin kayak saya dulu ya 25 tahun saya baru berani hamil, ya sudah berarti sehatnya itu di 25 tahun untuk saya. Dan demikian juga sekarang mungkin juga Mary, sudah ada screeningnya. Iya. Jadi walaupun di usia 20 kan ada undang-undang perkawinan ya, di atas 20. Nah, itu masih ada screening. Boleh hamil nggak? Layak hamil nggak? Iya. Jadi apabila tidak layak hamil, misalnya dia masih anemi, kemudian yang lain-lain ya, secara fisik, kemudian dia masih belum layak hamil, sebaiknya ditunda dulu. Walaupun dia sudah menikah, namun untuk hamilannya jangan dulu. Iya. Itu sudah ada screeningnya. Nah, berikutnya ini ada dari Temanggung mau tanya, kolagen itu boleh nggak diminum sih? Boleh nggak sih Bu diminum saat menjelang kehamilan katanya gitu? Monggo silahkan. Ya, Mbak Mary ya, mungkin itu mungkin lebih ke medis. Kalau boleh atau tidaknya itu indikasinya apa? Nah, indikasinya apa? Jadi enggak sih, butuh enggak sih? Gitu kalau enggak ya enggak usah gitu ya Bu. Iya, kan mungkin itu memang lebih ke kulit ya. Ke kulit. Alangkah baiknya kita pakai bahan-bahan yang alami aja, yang ada di alam. Sumber-sumbernya kan banyak ya, baik dari sayur-sayuran, buah. Betul. Perbanyak minum air putih itu juga. Itu bisa. Itu sekali. Jadi kalau memang kira-kira tidak terlalu prinsip itu sebaiknya dihindari. Apalagi kalau dijual bebas, kita juga tidak tahu benar apa enggak ya kandungannya. Berbahaya gitu. Ya Bu ya. Berikutnya Dinar yang ada di Sampangan, menurut saya akses terbatas ke layanan kesehatan yang bersifat ramah bagi remaja membuat mereka enggan memeriksakan diri atau berkonsultasi tentang kesehatan seksual Bu. Di beberapa tempat stigma sosial atau bahkan hambatan hukum, misalnya peraturan yang mengharuskan izin orang tua untuk melakukan tes HIV itu memperburuk situasi katanya. Menurut saya ini harus dikondisikan Ibu. Bagaimana TPPKK menjawab ini katanya Bu? Monggo silakan. Ya. Tentunya PKK Jawa Tengah ini kan juga bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ya provinsi. Nanti kendala itu ada di mana? Mungkin nanti dari Ketua Pojok 4 nanti akan menyampaikan juga ke provinsi, dan nanti coba kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan. Apa sih sebenarnya masalahnya? Karena kan kita juga tidak tahu ada di mana nih bandelnya gitu ya, apanya istilahnya masalahnya ya. Jadi sebaiknya memang kita harus investigasi betul. Ketika memang membutuhkan persetujuan orang tua, ya memang itu dibutuhkan. Ketika apa sih? Karena dia belum mungkin secara cukup umur ya Bu. Iya, jadi secara gini, kalau semua pasien itu kan dibutuhkan namanya informed consent. Siapa sih yang berhak menerima informasi sakitnya pasien? Ketika nanti dia tes, tidak lanjutnya, kemudian nanti ada diagnosanya misalnya positif, siapa yang diberitahu? Kan tidak mungkin YBS-nya saja. Siapa? Ada keluarganya. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan. Nah, ketika itu yang terjadi, ya kita nggak bisa menghilangkan. Nah, itu contohnya misalnya. Tapi tentunya nanti kita sampaikan, ternyata ada loh yang sadar kesehatan, tetapi remaja yang sadar kesehatan, tetapi ada hambatan. Di mana sih hambatannya? Oh, ternyata kok pasienkesnya susah. Kenapa? Karena harus apa dan sebagainya tadi. Mungkin itu yang perlu kita kaji ya, lebih bagus. Oke, baik. Waktunya ini sudah habis Bu, nggak kerasa. Mungkin yang terakhir nih ingin disampaikan untuk Kang Mas dan Bayu, kayaknya sepertinya tadi punya kue-kue ramuan-ramuan ini tuh Bu. Monggo silakan dari Bu Yuli dulu atau Bu Mary dulu. Monggo silakan. Jadi kita tuh sama Bu Mary kan sama-sama suka masak ya. Jadi walaupun masaknya satu jari kadang-kadang maksudnya pencet ya. Tapi ini kita punya resep untuk remaja ya. Kue pernikahan itu bahannya 1 pria sehat. Yang kedua satu wanita sehat.
kemudian komitmennya 100%, kemudian 2 pasang restu orang tua. Yes, mantap. Ya, kemudian yang terakhir 1 botol kasih sayang murni. Itu bahannya. Yeah. Kemudian bumbunya ini 1 balok besar humor. Ternyata humor tadi itu butuh membuat hormon kita, dopamin, endorfin gitu ya, kemudian serotonin itu bagus buat sirkulasi tubuh kita. Jadi pernikahan butuh humor ya, Bu, ya. Betul. Jangan serius terus gitu mikir kan. utang terus ya susah. Atau marah-marah terus jangan ya, Bu, ya. Jadi butuh humor supaya nanti serotonin kita tinggi. Ketika serotoninnya tinggi itu stresnya berkurang kan gitu ya. Kemudian 25 gram rekreasi. Wah, ini butuh piknik rekreasi. Ya, Bu, ya. Kalau orang mau butuh piknik ya, pikniknya tipis-tipis aja, nggak usah jauh-jauh ya. Kemudian 1 bungkus doa. Kemudian 2 sendok teh, telepon-teleponan. Nah, ini juga ternyata ya. Tapi kalau keseringan juga nggak bagus ya. 2 sendok teh aja cukup 2 kali ya. Kemudian 5 kali ibadah per hari kalau di Muslim ya, dan bahan-bahan tadi diaduk hingga merata dan kemudian mengembang. Oke. Bu Mary lanjutkan lagi itu tipsnya membuat kuenya ya. Baik. Tips membuat kue pernikahan itu pilih pria dan wanita yang benar-benar matang dan seimbang ya. Jangan yang satu terlalu tua atau terlalu muda, karena itu mempengaruhi kelezatan ternyata. Gitu ya. Kelezatan dari rasa dari kue pernikahan itu tadi. Sebaiknya bahan itu dicari di tempat ibadah ya, walaupun agak jual mahal tapi mutunya terjamin ya. Betul-betul. Gitu. Kemudian jangan beli bahan di toko yang bernama diskotik atau party, karena walaupun modelnya bagus dan harum baunya, tapi kadang menipu konsumen atau kadang menggunakan zat pewarna yang bisa merusak kelezatan itu tadi atau merusak kesehatan ya. Kemudian yang terakhir, gunakan kasih sayang dengan cap dakwah yang telah mendapat penghargaan ISO dari Departemen Kesehatan dan Kerohanian. Artinya itu cap nikah. Cap nikah. Cara masaknya ada nih Mbak Dian sedikit ya. Pria wanita dicuci bersih. Buang semua masa lalunya. Buang masa lalunya ya, Bu ya. Kemudian habis itu siapkan loyang yang telah diolesi dengan komitmen dan restu orang tua tadi. Kemudian masukkan niat yang murni dalam loyang dan panggang dengan api merata sekitar 30 menit di depan penghulu. Ini ijab kabul ya. Kemudian sirami bumbunya tadi, kemudian kue siap dinikmati. Mantap. Sebuah kue pernikahan yang kita adopsi dari beberapa literasi ya. Baiklah. Terima kasih sekali lagi. Ini buat Bu Mary dan juga Bu Yuli kayaknya 1 jam kurang ya waktunya ya. Butuh ngobrol lebih lagi dan semoga sharing kita ini bermanfaat untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live radio dan juga live YouTube. Yang ketinggalan jangan sedih, nanti kita akan posting permanen di YouTube ya. Jadi nanti bisa sewaktu-waktu datang ke YouTube channel Jateng Radio. Baik, kalau begitu saya Dian Risti pamit beserta Ibu Mary dan Ibu Yuli dari Pokja 4 PKK Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.